waktunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Seorang pencuri motor menangis saat ditangkap. Tak terima tanahnya dipakai jalan, seorang pria tega membunuh tetangganya. Menilik wisata konservasi Gajah Waikambas. Persiapan pemilu memasuki tahapan pengemasan atau packing logistik. Seperti terpantau di gudang KPU Tanggamus Rabu siang, petugas KPU mengemas surat suara, perlengkapan pencoblosan, dan formulir direkapitulasi suara yang dimasukkan ke dalam kotak suara. Pengemasan logistik diawasi ketat polisi dan Bawaslu. Pengemasan logistik pemilu didahulukan untuk TPS di daerah pelosok. Ini bertujuan supaya logistik pemilu segera didistribusikan dan tiba ke tempat tujuan tepat waktu. Di Kabupaten Tanggamus banyak kecamatan yang berada di lereng perbukitan, di antaranya Kecamatan Cukuh Balak, Pematang Sawah, dan Semaka. 1.880 di TPS. Proses ini juga diawasi oleh Bawaslu berjaga. Jumlah kertas suara berapa Pak ya sudah? Jadi jumlah kertas suara itu 461.568. Itu sudah termasuk jumlah dari DPT 421.682 tambah 2%. Nah, pada proses checking dan packing ini sudah 5 kecamatan ini sudah kita lakukan proses itu. Tertekan juga TPS, yang mana ini tentu butuh tenaga yang sangat ekstra dalam persiapan menghadapi pemilu di bulan Februari yang akan datang. Bawaslu ingin memastikan betul bahwa seluruh tahapan-tahapan ini berjalan dengan baik dan seluruh alat kelengkapan ini dapat juga menjadi acuan apakah nanti bisa berjalan dengan optimal atau tidak. Di Kabupaten Tanggamus terdapat 302 desa dan 20 kecamatan. Jumlah tempat pemungutan suara di daerah ini 1.880 TPS dengan jumlah pemilih tetap atau DPT lebih dari 450.000 orang. KPU dan Bawaslu memastikan distribusi logistik pemilu sampai ke tingkat kecamatan atau PPK paling lambat H-7 sebelum hari pencoblosan. Asep Saifullah melaporkan dari Tanggamus. Lebih dari 700 pemilih pemula di Bandar Lampung belum memiliki KTP. Padahal nama mereka tercatat dalam rekapitulasi daftar pemilih tambahan pada pemilu serentak 14 Februari 2024 mendatang. Kebanyakan dari mereka masih berstatus pelajar SMA tingkat akhir. Guna memfasilitasi pembuatan KTP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan menggelar layanan jemput bola ke tingkat kecamatan. Percepatan pembuatan KTP dilakukan supaya pemilih tambahan bisa memberikan hak suaranya. Menurut Disduk Capil, ada posko perekaman KTP di sejumlah kantor kecamatan yang dibuka. Masyarakat diimbau bisa memanfaatkan program ini. Selanjutnya kalau jumlah penduduk Kota Bandar Lampung ini yang berdomisili yang alamatnya KTP-nya di Bandar Lampung itu ada 1.096.136 jiwa. Dari total 1.096.000 tersebut, total wajib perekaman kita adalah 796.000 sekian. Total wajib KTP, artinya penduduk yang berusia 17 tahun ke atas yang wajib melakukan perekaman KTP. Jumlah warga Bandar Lampung lebih dari 1 juta orang. Sementara jumlah pemilih tetap atau DPT pada pemilu 2024 sebanyak hampir 800.000 orang.
Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Setelah ditutup selama beberapa tahun akibat masa pandemi, wisata Pusat Konservasi Gajah Waikambas, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, kembali dibuka untuk umum. Kabar ini disambut antusias masyarakat yang sudah lama ingin melihat atraksi gajah. Sebelahnya ke atas, sini ke atas. Di antaranya Dias Darmawan, warga Bandar Lampung. Ia segera datang dengan beberapa temannya begitu mendengar wisata di Waikambas kembali dibuka. Penyuka wisata alam ini tertarik mempelajari gajah karena dianggap hewan langka yang nyaris punah. Namun pengelola Waikambas kini tidak memperbolehkan lagi pengunjung naik gajah. Sebagai gantinya, pengunjung bisa memberi makan dan memandikannya. Ini supaya masyarakat bisa belajar merawat dalam upaya konservasi. Tapi ibunya nggak marah ya? Enggak, yang juga di sini seru lah, bisa main sama gajah, bisa interaksi sama gajah, sama bisa belajar juga sih mas kalau di sini mas. Itu makanya aku dan teman-teman juga kayaknya harus main ke Waikambas ini. Gitu sih. Kita udah berapa kali ini ke Waikambas? Kenapa? Udah berapa kali ke Waikambas? Aku udah 2 kali, ini kali kedua setelah sebelumnya pertama kali sebelum tutup tahun 2020, tahun 2018 waktu itu aku main kesini. Sekarang ini karena baru buka lagi, makanya pengen banget main kesini lagi. Menurut keterangan pengelolanya, setiap hari ada sekitar 200 pengunjung yang datang. Namun pengunjung tetap diimbau untuk sama-sama menjaga keamanan, serta tidak melakukan hal-hal yang merugikan. Edi Supriyanto melaporkan dari Lampung Timur. Musim buah durian telah tiba dan pedagang buah berduri ini menjamur di pinggir jalan di Bandar Lampung. Di antaranya di Jalan Imbaku Sumaratu, Kelurahan Sukadanaham, Tanjung Karang Barat. Pecinta durian bisa mencicipi berbagai jenis durian, mulai dari durian Lampung, Bengkulu, hingga Sumatera Selatan. Untuk mendapatkan rasa yang manis, konsumen diperbolehkan memilih sepuasnya dan mencicipi durian yang ingin dibeli. Pembeli juga merasa puas dengan rasa durian yang legit dan dagingnya yang tebal. Inilah durian asli Lampung, ini dari Sukadanaham. Duriannya lagi musim besar, sekarang harganya udah mulai normal. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Kalau mau durian, silakan datang ke sini, dijamin puas. Di harga berapa Pak tadi? Harga kisaran yang gede 100, yang sedang 75, yang agak kecil-kecil 103. Jadi pokoknya dijamin puas. Ya, langganan kita nih teman-teman. Tapi enak banget ya Pak ya, duriannya enak banget. Dan tidak pernah ngecewain dia kalau udah ada durian bagus dia telepon. Jadi udah setiap tahun ini ada emang udah saling kontakan Bu ya? Iya saling kontakan. Udah keliling nih kan banyak nih tukang durian. Jadi kita lebih enak di sini. Lebih nyaman, lebih enak, lebih legit. Duriannya beda, legit banget. Menurut para pedagang, omset penjualan pada musim durian kali ini lebih baik dari 2 tahun lalu. Uniknya, para penjual durian ini buka 24 jam. Para konsumen tidak perlu khawatir jika ingin makan durian pada malam hari karena tetap bisa mendapatkannya. Kalau untuk masalah harga itu ngelihat besar kecil. Kalau masalah durian digaransi, dia ada garansinya kok. Kalau nggak manis bisa ganti. Tapi kalau misalkan peminat sendiri lebih banyak ke durian mana Pak? Kalau untuk dominannya dia kebanyakan durian dari Bengkulu. Harga durian juga bervariasi tergantung ukuran dan jenisnya, mulai dari Rp20.000 hingga Rp70.000 per buah. Khusus durian jenis montong dijual seharga Rp40.000 per kilogram. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.